Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan tutorial cara untuk mengukur ketebalan dari bahan baja ringan. Baik itu kanal C, hulu baja ringan, ataupun plat galvalum, kita bisa ukur semuanya dengan presisi. Jadi memang kalau untuk membeli barang-barang baja ringan seperti ini kita harus jeli ya rekan-rekan ya. Di pasaran itu banyak banget yang beredar ukuran-ukuran untuk baja ringan. Kalau kanal C ada yang 0,6 sampai 1 mm, kemudian untuk hulu baja ringan bisa yang 0,2 sampai 0,5 mm. Jadi ini sangat beragam sekali, kita jangan sampai keliru untuk memilihnya. Saya sudah mendapatkan untuk contoh alat ukurnya ya rekan-rekan ya. Ini saya sudah dapat dari toko online Banggood, toko online yang ada di Cina, tapi sekarang kita dengan mudah membeli dari Indonesia. Karena untuk pengirimannya juga tidak terlalu lama, sekitar 2 minggu. Dan untuk pembayarannya kita bisa memilih dengan cara COD. Jadi barang datang kita baru bayar ke kurir. Jadi ini akan lebih aman, kita tidak takut untuk barangnya tidak datang. Oke rekan-rekan, langsung saja ya kita akan unboxing. Kita akan lihat seperti apa alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur ketebalan dari baja ringan dengan presisi. Langsung saja dan nanti akan saya tunjukkan cara penggunaannya. Oke rekan-rekan, ini adalah kemasan pengiriman dari toko online Banggood yang ada di Cina. Sekarang kita akan buka dulu untuk kemasannya. Di dalam sini ada 2 unit barang untuk alat ukurnya. Oke, seperti ini ya rekan-rekan ya. Yang sebelah kiri ini adalah kaliper atau jangka sorong digital. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah digital thickness gauge atau orang biasa menyebut sebagai mikrometer. Oke, kita akan cek untuk kalipernya dulu ya. Ini disertakan untuk box warna hitam, bahannya plastik. Sekarang kita buka dulu. Kita buka penguncinya di bagian samping. Nah, seperti ini rekan-rekan untuk isi di dalamnya. Sekarang kita akan cek, ini ada kertas panduan ya, cara penggunaan. Saya mau lihat untuk spesifikasinya, ini bisa mengukur sampai 15 cm. Kemudian akurasinya di 0,02 mm. Lumayan oke ya untuk akurasinya. Oke, sekarang kita akan lihat untuk build quality dan body-bodinya ya rekan-rekan ya. Untuk body keseluruhan ini hampir semua menggunakan bahan stainless ya rekan-rekan ya. Di bagian belakang pengukur sini, kemudian bagian ujungnya semuanya stainless. Untuk bagian depan ini menggunakan body plastik. Ada beberapa tombol, ini on off, kemudian ini untuk zero atau pengenolan satuan. Ada roller di bagian belakang untuk menggerakkan ke depan ke belakang. Ini untuk pengaturan satuan mau inci ataupun milimeter. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Ini bisa kita nolkan untuk settingan awalnya. Kita tarik, kemudian kita balikan kembali. Ini kembali ke 0 ya rekan-rekan ya. Berarti ini oke. Sekarang kita coba untuk tarik maksimal sampai 150 mm. Kita kembali lagi menjadi 0. Jadi tidak geser untuk kaliper ini. Lumayan oke ya rekan-rekan ya. Untuk bagian di sini untuk pengukuran ketebalan di luar, terus ini ketebalan di bagian dalam, kemudian ini untuk mengukur kedalaman sebuah benda. Sekarang kita bahas untuk digital thickness gauge ya. Ini biasa disebut sebagai mikrometer untuk mengukur ketebalan juga. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Bahannya ternyata plastik ya. Saya kira pertamanya ini stainless juga. Oke, di sini bisa mengukur sampai 12 mm, kemudian akurasinya 0,01 mm. Oke, selanjutnya di depan ada tombol on off, zero, dan sama ya, ada untuk mengatur inci ataupun milimeter untuk satuan jaraknya. Di sini ada tuas untuk maju mundur dari bagian pengukurnya. Bisa kita tekan dan kita lepas untuk memulai pengukuran. Bagian ujung di sini ada pengait, bisa kita gantungkan. Kemudian untuk bagian baterainya ini ternyata masih kosong ya, harus kita isi dulu. Ini bisa menggunakan baterai LR44 1,5 volt. Kita bisa langsung pasang saja. Ini banyak dijual di toko online ya untuk baterainya ini, jadi gampang. Oke, tinggal kita pasang langsung nyala ya rekan-rekan ya. Nah, seperti ini sudah 0, kita bisa nolkan kembali.
Ini kita bisa mulai ukur. Ini kita tekan kembali ke 00 kembali. Jadi lumayan oke ini ya rekan-rekan ya. Tidak geser untuk posisi pengukurnya. Oke, dua barang sudah kita bahas untuk spesifikasinya dan build quality. Sekarang akan langsung kita coba ya dari kaliper dan juga untuk micrometer atau thickness gauge-nya. Ini sudah saya siapkan untuk beberapa jenis baja ringan. Ada kanal C, ada ring, ada hulu baja ringan yang tebal dan yang tipis, kemudian ada plat galvalum. Kita akan coba ukur menggunakan kaliper dulu ya rekan-rekan ya, atau jangka sorong ini. Untuk pengukuran jangka sorong, ini ada bekas potongan, kita masukkan di bagian yang ada rongganya ya rekan-rekan ya, supaya nanti bisa datar dan pengukurannya bisa presisi. Nah seperti ini untuk pas potongannya ada di bagian rongga dari kalipernya. Kemudian tinggal kita rapatkan untuk kalipernya dan terukur 0,75 mm. Jadi ini sesuai dengan spesifikasi dari baja ringan kanal C nya ya rekan-rekan ya. Memang pengukurannya agak naik turun, itu masih toleransi. Kemudian kita bandingkan dengan menggunakan micrometer ya, kita langsung ukur saja. Untuk micrometer lebih mudah ya rekan-rekan ya, tinggal kita pencet saja untuk tuasnya, kemudian kita pasangkan. Pengukurannya juga 0,75 mm. Jadi hampir sama untuk hasilnya dengan menggunakan kaliper. Sekarang kita mencoba mengukur hulu baja ringan. Ternyata ini tidak sampai 0,2 mm ya rekan-rekan ya, karena memang dipegang juga lumayan tipis ini untuk hulu baja ringannya. Kita bandingkan jika menggunakan mikrometer, hasilnya hampir sama ya, 0,16 0,17 mm. Nah ini untuk hulu baja ringan yang tebal ini adalah 0,3 ya di spesifikasi. Kita akan ukur ya, ada di 0,3031 ya rekan-rekan ya. Jadi masih masuk spesifikasi. Jika menggunakan mikrometer hasilnya juga hampir sama di 0,29 sampai 0,33. Sekarang untuk ring baja ringan ini biasanya adalah ukurannya 0,35 mm untuk tebalnya. Sekarang kita ukur menggunakan kaliper. Ini ukurannya adalah 0,35 tepat ya rekan-rekan ya, berarti ini presisi. Kemudian jika menggunakan mikrometer di 0,35 0,33 ya, masih masuk toleransi. Kemudian ini untuk plat galvalum. Plat galvalum ini ternyata tidak sampai 0,2 ya rekan-rekan ya, nah 0,18. Kemudian ini saya ukur sekalian, ini adalah plat aluminium dan ini tipis banget rekan-rekan, hanya 0,1 mm. Kita bandingkan jika menggunakan mikrometer juga sama, terukur 0,1 mm. Sekarang jika yang plat galvalum kita ukur, ya hanya 0,18 ya, hampir sama dengan yang tadi kita ukur menggunakan kaliper. Jadi jika menggunakan alat ukur ini kita bisa dengan cepat ya rekan-rekan yang menentukan tebal dari hulu baja ringan atau baja ringan jenis lain. Seperti ini kita tinggal cari saja yang kita butuhkan. Seperti ini adalah tebalnya 0,5 mm untuk hulu baja ringannya. Kita bisa mencari, kita bisa ukur mana yang sesuai yang akan kita gunakan. Jadi tidak perlu bingung untuk menentukan mana yang tepat. Ini salah satu untuk besi galvanis juga tebalnya 0,93. Kurang lebih seperti itu ya rekan-rekan ya cara penggunaannya, mengukur ketebalan baja ringan dengan lebih presisi, jadi tidak mengira-ngira. Ini bisa menggunakan kaliper digital ataupun bisa menggunakan mikrometer digital, jadi lebih cepat untuk pembacaan datanya. Jika rekan-rekan tertarik dengan dua barang ini, rekan-rekan bisa cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan untuk harga dan spesifikasi serta link pembeliannya di toko online Banggood. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga dapat memberikan informasi dan inspirasi buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa di subscribe dulu channel Tukang Jadi-Jadian. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.